Oke, sore ini kita lagi jalan-jalan ya, dan kita mungkin akan sedikit nyentil dari profesi Bapak Yodi Panto. Ini teman saya, ini salah satu penyidik di Provinsi Gorontalo, penyidik muda ya. Kemarin Pak Yodi, saya ini ada teman-teman yang bertanya. Tanya apa itu? Kira-kira bagaimana dengan ini BLT ini, dengan bantuan-bantuan pemerintah yang apakah tahun depan masih ada? Apakah hanya karena kemarin itu pandemi? Ya, jadi kita sore ini mendengarkan lagu Pak Yodi ya. Ini lagu yang Kalau dibuat. soal itu apa dulu? Bantuan subsidi upah yang Iya. 400.000 itu. Iya. Jadi memang kalau tahun ini bantuan subsidi upah yang masuk di rekening gaji itu, Iya. 600.000 itu kan memang dibayarkan selama 4 kali. Iya. Dan cara pembayarannya dibayarkan 22 tahun. Iya. 2 kali. 22 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Jadi 1.200.000. Ya. 2 kali masuk rekening. Dalam 1 tahun ini. Jadi untuk tahun ini 4 bulan. Nah sekarang sudah di Desember, maka mudah-mudahan semuanya sudah terima yang 22 bulan itu. Tapi Kak, masih ada yang belum terima ini Kalau saya bilang penyalurannya? kalau saya bilang tidak ada, itu bohong, karena memang ada beberapa kendala di lapangan. Tapi persentasenya sudah lumayan, Ya. sekitar 85%. Dia sudah memenuhi target. Masih ada kok yang belum terima. Mungkin kendalanya itu dari bank ya. Kemudian juga persyaratan untuk mengambil itu kan, persyaratan dari Ya, nomor. selama dia punya KTP, rekeningnya aktif, gajinya di bawah 5 juta, ada kartu BPJS, Ya. kemudian dia diusulkan, Ya. otomatis terima. Tinggal Saya dengar kemarin itu kendalanya itu di situ, yang punya rekening rekeningnya harus rekening yang aktif. yang Nah, aktif. itu kadang-kadang jadi kendala pada saat mau dibayar, perintah bayar dari Kemenaker ke bank, Ya. bank bilang ini belum aktif atau sudah mati rekeningnya, tinggal diperbarui lagi. Nah, itu makan waktu. Oke. Jadi kalau ke depannya bagaimana untuk tahun depan? Apakah ini kebijakan pemerintah masih sama dengan penyaluran bantuan langsung tunai ini? BSU ini bantuan subsidi upah bagi pekerja sama dengan BPUM juga sama. Oh ya. Cuman memang sasarannya, targetnya beda-beda. Ya. Nah, kalau untuk BSU targetnya itu adalah untuk memberi subsidi kepada pekerja terdampak sebenarnya. Kerja terdampak. Ya. Yang terdampak dengan status pandemi COVID. Nah, ini salah satu bagian dari program-program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan pemulihan ekonomi nasional. Ya. Orang bilang kata DP singkatan PEN. Dan Nah, pemulihan karena sekarang ekonomi status nasional pandeminya masih belum berakhir. belum dicabut, kemungkinan besar, mudah-mudahan terang doakan tahun depan itu program-program seperti ini masih ada. Mungkin sasarannya yang berbeda. Ya. Mungkin saja sasarannya nanti pekerja informal, Ya. kayak pengemudi bentor, pedagang pasar. Nah, jadi lebih fokus ke pekerja informal. Pekerja informal. Mudah-mudahan, karena kan pekerja formal tahun ini sudah. Nah, mudah-mudahan tahun depan pekerja informal. Nah, dan itu awal tahun itu untuk pengajuan untuk pekerja informal itu Contoh misalnya di Om Aib kan punya Bu Aitalo, fotografer. misalnya. Nah, pekerja seni, fotografer, player keyboard yang sering berhubungan dengan wisata, dengan Itu dapat. itu kan terdampak. Nah, terdampak. Harusnya dapat. Harusnya dapat. Cuma kemarin kan hanya di perusahaan-perusahaan atau yang di ternyata lebih banyak yang maksudnya pekerja di sektor pariwisata dan seni itu kan banyak yang Jadi terdampak. ini lebih mengarah ke profesi yang memang lebih ini ya. Misalnya kayak pemain keyboard di pesta-pesta. Ya, misalnya. Itu kan bukan pekerja formal. Ya. Ya kan? Sekarang kan pekerja informal. Nah, bagaimana cara untuk membantu
meringankannya dampak yang mereka rasakan, ya caranya melalui itu. Subsidi 600.000 itu tidak banyak. Ya, tapi dia Tapi membantu. kalau dibayarkan di waktu yang tepat, Ya. itu membantu sekali. Apalagi langsung rekeningnya tanpa potongan. Betul. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin yang berprofesi yang kena dampak, mungkin ini seolah ya kita berdoa saja pandemi segera berakhir. Tapi kalau memang masih, mungkin ini salah satu solusi pemerintah untuk membantu para profesi. Ada juga yang double-double Om Aib. Hah, Dia dapat kartu prakerja, bantuan kartu prakerja, dia juga dapat bantuan subsidi upah. terus diambil. Jadi dia diam-diam saja kan. Kan sudah apa kan sama rekening. Ini kalau sudah begini kan harus investigasi ini. Tapi tidak apa-apa, yang penting dia memang tepat Iya, sasaran. tepat sasaran. Tinggal bagaimana ke depan itu, Ya. jangan sampai ada yang double. Jadi tahun depan pengajuannya itu awal tahun pengajuannya. Nanti kita lihat bagaimana, karena ini kebijakan pemerintah pusat. Ya. Kebijakan pemerintah pusat untuk membantu daerah-daerah provinsi, kabupaten, kota untuk meringankan warganya dalam menghadapi pandemi Covid. Iya. Oke Pak Yodi, makasih banyak. Oke. Jadi itu pekerja seni sasaran utama nanti. Iya, Mudah-mudahan. kita berdoa saja. Memang serba salah ya, antara ingin berdoa dapat bantuan, tapi di sisi lain terus juga berdoa pandemi segera berakhir. Iya. Kan apa namanya? Kasihan yang paling ini kan pesta-pesta dibatasi. Ya. Hajatan, membuat hajatan Acara, dibatasi sehingga event. potensi penghasilan pekerja-pekerja seni ini jadi berkurang gitu. Kan Ya. ada fotografernya, ada penyanyinya, ada Penyanyi. biduannya, ada player keyboardnya, ada lightingnya, Ada soundman-nya, soundman-nya. Jadi semua yang kena ada dampak. pun yang angka salon. Itu. Sampai dapat rasa ini sopir bawa angka. sound system juga kan. Ya, oke. Nah, gitu. Jadi Ya, mudah-mudahan mungkin, pekerja seni ya, dibantu. bisa mendapatkan Ya. bantuan itu. Oke, demikian sore Oke. ini. Terima kasih Pak Yodi atas waktunya. Jadi memang kita sore ini jalan dan kita sementara mendengarkan lagu dari Pak 3M, Yodi. 3M, jangan lupa 3M. 3M apa? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. jaga Pesan jarak. ibu. Oke, jaga jarak. Oke, terima kasih. Selamat sore.